Alhamdulillah kita berjumpa lagi pemirsa dengan saya Ustadz Muhammad Jamil Manilen. Pada season kedua ini kita akan berbicara tentang lebih jauh tentang dampak dari bagaimana kalau hati kita sudah tertutup. Sudah khatamallahu ala qulubihim. Dampak yang lebih jauh yang akan muncul ketika hati kita telah tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya penyakit hati. Ketika kita tidak mampu melawan diri kita, maka penyakit hati itu akan muncul dan kita akan lebih keras, akan lebih bersusah payah harus menghadapinya. Di antara penyakit hati itu adalah penyakit ujub, bangga atas diri kita sendiri, sehingga kita selalu mudah untuk menilai baik pada diri kita sendiri. Sedikit kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita merasa bangga kita telah mampu beribadah, dan kita lupa bahwa ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, rasa ujub itu diperkuat dengan semangat untuk riya, pamer. Amal ibadah apapun tidak pernah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tujukan untuk pamer. Bagaimana kita tunjukkan ibadah kita ini agar bisa dipuji oleh umat manusia, oleh makhluk-makhluk Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Rasa riya ini, rasa bagaimana untuk pamer, inilah yang membuat kita semakin susah payah, rasa berat di dalam beribadah. Apabila tidak dilihat, tidak disaksikan oleh umat manusia, ibadah kita menjadi apa adanya, biasa-biasa saja. Tetapi kalau ibadah kita itu ingin diperlihatkan kepada orang banyak, maka kita akan lakukan semaksimal mungkin. Maka yang nanti Allah tanyakan di akhirat adalah bagaimana dia mengambil pahala itu dari orang yang diharapkan, bukan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dia akan semakin merasa berat, semakin ada kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diterima sebagai hal yang justru memberatkan, justru menjadi problem kehidupan. Perintah-perintah salat dilaksanakan ketika dianggap sebagai itu adalah kewajiban, maka dianggap bahwa itu adalah problem dalam hidupnya. Seolah-olah semua perintah-perintah Allah itu menghalang-halangi dirinya untuk mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan di dalam benaknya diorientasikan untuk mendapatkan penilaian dari umat manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal Allah menganjurkan ketika ibadah itu kita harus tujukan hanya kepada Allah semata. Disitulah kita bisa melihat bagaimana orang-orang bisa mencapai derajat yang khusyuk, yang menunjukkan, yang mengarahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kebutuhan, semua kewajiban yang diberikan Allah tidak dipandang oleh sang makhluk sebagai kewajiban, tetapi justru ditangkap sebagai kebutuhan. Karena disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, disitulah kita akan mencapai kesenangan, mendapatkan kesenangan. Kita bisa melihat banyak orang yang berbuat berbagai macam maksiat. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan, tentu mereka ingin mendapatkan kesenangan. Lalu bagaimana kita harus berupaya untuk menjadikan ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kesenangan, sehingga salat kita dianggap sebagai bagaimana memperoleh kesenangan, tilawatil Quran kita dianggap sebagai upaya untuk meraih kesenangan. Cari nafkah kita kepada keluarga dianggap sebagai sebuah hobi untuk kesenangan. Ketika semua ibadah-ibadah itu kita tujukan untuk kesenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu hati kita akan semakin tenang untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Sehingga kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga bukan karena nanti kita mengharapkan balasan dari bantuan dari anak istri kita, nanti kita dirawat, tetapi kita harus yakin bahwa ini semua adalah perintah Allah. Ketika kita menolong orang, kita ingin membantu orang, tidak ada di dalam benak kita nanti kalau setelah kita tolong kita akan dibantu kemudian oleh orang lain. Maka kalau anggapan ini ada di dalam benak kita, hati kita akan menjadi sakit ketika kita mengharapkan pertolongan tetapi tidak ada satupun yang datang untuk membantu kita. Ini tidak lain dan tidak bukan karena amal ibadah kita ditujukan bukan karena adanya perintah Allah dan Rasulnya, tetapi kita masih mengharap bantuan, kita masih mengharapkan penilaian ataupun balasan dari sesama makhluk. Sehingga kalau kita membantu orang akan membuat hati kita sakit ketika kita mengharapkan bantuan. Tetapi kalau kita tujukan bahwa ketika kita membantu orang ini adalah perintah Allah, ini adalah
adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu ketika kita mendapatkan kekurangan, kita membutuhkan pertolongan, tentu yang kita harapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bergantung pada makhluk. Dan saat itu hati kita akan selalu menjadi tenang meskipun tidak ada seorang pun yang datang membantu kita. Di samping itu ada juga sifat takabur, ada juga sifat bakhil, kikir. Namun kadang-kadang kita mudah untuk menilai. Kita mudah untuk menilai orang itu takabur. Padahal bisa jadi kita harus mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Kalau kita menilai orang takabur, minimal kita harus menilai diri kita. Apakah benar-benar orang tersebut adalah memiliki sifat takabur, atau jangan-jangan hanya karena kita yang merasa tinggi hati, kita merasa tinggi diri, yang membuat kita itu merasa diremehkan oleh orang lain. Kalau kita menganggap orang lain bakhil, menilai orang lain bakhil, jangan-jangan kita ini yang serakah sehingga mengharapkan pemberian dari orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itulah yang nanti kita dapatkan ketika hati kita tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada season ketiga kita akan lanjutkan setelah break iklan berikut ini.